pabrik berputar terus, lalu gedang suara gemuruh, semua bekerja dia gembira, tenaga bekerja kebukan satu, gugur hancur dalam sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan kalian semuanya dalam pembelajaran jarak jauh sejarah Indonesia bersama Pak Rudi. Teman-teman, di balik senyum manis dan propaganda Jepang yang menjanjikan, ternyata Jepang bertindak kejam. Jepang telah mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang ada untuk menopang perang yang sedang mereka hadapi, yakni Perang Asia Timur Raya melawan Sekutu. Kependudukan Jepang menguasai wilayah Indonesia yakni dengan menerapkan ekonomi perang, pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan, dan pengerahan Romusha. Kira-kira apa ya tadi? Mari kita bahas satu persatu, mari kita belajar. Teman-teman, hari ini kita akan membahas pengerahan dan penindasan yang dilakukan oleh kependudukan Jepang. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh kependudukan Jepang dalam mengerahkan semua kekuatan yang ada di Indonesia dan juga kekejaman Jepang dalam berbagai bentuk kerja paksa serta kebijakan-kebijakan lain yang menyakitkan rakyat Indonesia. Tindakan Jepang yang pertama adalah ekonomi perang. Selama masa kependudukan Jepang di Indonesia, Jepang menerapkan konsep ekonomi perang. Apa sih maksud dari ekonomi perang itu? Ekonomi perang berarti segala kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang yang dilakukan oleh Jepang. Dalam hal ini, hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Langkah-langkah Jepang di bidang ekonomi, yakni ada beberapa kebijakan yang dilakukan Jepang di bidang ekonomi di Pulau Jawa. Antara lain, yang pertama, peningkatan produksi tanam padi. Yang kedua, rakyat pribumi wajib menyerahkan hasil tanam padi. Dan dalam bidang pengaturan ekonomi tersebut, pemerintahan Jepang memberlakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang mereka, maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Yang kedua, Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat, yakni dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Yang ketiga, menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Tindakan atau kebijakan pemerintahan Jepang yang kedua, yakni mengendalikan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam pendidikan, pemerintah Jepang memiliki model pengajaran dengan doktrinasi Asia Raya di bawah pimpinan Jepang atau Dai Nippon. Model pengajaran dengan bahasa pengantar yaitu bahasa Jepang yang diterapkan pada pendidikan di Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Mata pelajaran yang diberikan juga mengacu pada kebudayaan Jepang. Selain pendidikan formal, diadakan juga kursus-kursus pendirian badan olahraga dan pendidikan keprajuritan. Penerapan pendidikan di Indonesia pada masa kependudukan Jepang
yang mengharuskan penguasaan dalam bahasa Jepang karena bahasa pengantar dalam pengajaran adalah bahasa Jepang. Dan dalam hal ini secara tidak langsung memperkenalkan budaya Jepang pada rakyat Indonesia. Inilah yang diharapkan pemerintahan Jepang pada pendidikan yang diberikan pada rakyat Indonesia. Dalam hal ini, pendidikan ini memang sengaja dimasukkan kebudayaan Jepang. Contohnya, kebudayaan yang diberikan yaitu adat istiadat Jepang, semangat Jepang, olahraga Jepang, dan lagu-lagu pemerintahan Jepang. Teman-teman, berikut ini adalah contoh sekolah yang ada pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Teman-teman, perlu kita ketahui, mungkin hampir 90% sekolah menengah yang didirikan oleh pemerintahan Belanda dihapuskan oleh tentara Jepang. Karena Jepang ingin menghapuskan rakyat Indonesia dari pengaruh bangsa Barat. Oleh karena itu, Jepang ingin mengenalkan seluruh negara Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon atau Jepang. Tindakan atau kebijakan pemerintahan Jepang yang ketiga yakni adalah pengerahan Romusa. Untuk menopang Perang Asia Timur Raya, pemerintahan Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia yang dikenal dengan nama Romusa, dipekerjakan di lingkungan terbuka seperti lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, dan lapangan udara. Pada awalnya hanya dipekerjakan di Pulau Jawa, kemudian mulai dibentuklah Romusa di kota-kota sebagai sarana propaganda Jepang di Indonesia. Dalam hal ini, desa-desa diharuskan atau diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa yang panitianya disebut Romkyoke pada setiap daerah. Pada umumnya, rakyat yang dijadikan Romusa yaitu tenaga kasar, hanya sukarela, sifatnya hanya sementara. Akan tetapi, karena kebutuhan tentara Jepang yang terus meningkat dalam Perang Asia Timur Raya, yang awalnya sukarela diubah oleh Jepang menjadi keharusan atau paksaan terhadap rakyat pribumi. Rakyat pribumi yang dijadikan pekerja Romusa banyak diperlakukan tidak senonoh, dipaksa bekerja dari pagi sampai petang tanpa makan. Kesehatan mereka mulai tak terurus, banyak diantara jatuh sakit dan mati kelaparan. Untuk menutupi hal itu atau kekejaman Jepang ini ya teman-teman, agar rakyat tak merasa dirugikan, sejak tahun 1943 pemerintahan Jepang melancarkan kampanye dan propaganda untuk menarik simpati rakyat atau pribumi agar mau menjadi Romusa. Dalam mengambil hati rakyat, pemerintah Jepang memberikan julukan kepada mereka atau pegawai Romusa itu ya sebagai prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja Dai Nippon Jepang. Pada periode itu sudah ada 300.000 tenaga Romusa yang dikirimkan keluar Jawa, bahkan sampai ada yang keluar negeri seperti Burma, Wangtai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. Sebagian besar dari mereka ada yang kembali ke daerah asal dan ada juga yang menetap, tapi kebanyakan mereka meninggal di tempat-tempat kerja. Teman-teman, tentunya dari kebijakan ekonomi perang dan pengerahan Romusa pemerintahan Jepang itu, rakyat pribumi mengalami kekejaman dan penindasan. Bagaimana ya kira-kira dampak dari kebijakan atau tindakan Jepang tersebut? Dampak kebijakan ekonomi perang dan Romusa Jepang. Yang awalnya rakyat pribumi menyambut bahagia kedatangan kependudukan Jepang yang melepaskan belenggu dari penjajahan Belanda, penderitaan rakyat bukannya berkurang tapi bertambah. Makanan sulit didapat karena banyak petani menjadi Romusa. Banyaknya gelandangan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Kelaparan dan kematian merajalela, berbagai penyakit menjakiti masyarakat seperti busung lapar dan penyakit kudis.
Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar, akibatnya makanan sulit didapat dan semakin menipis jumlahnya. Uang yang dikeluarkan pemerintahan Jepang tidak ada jaminannya dan mengalami inflasi yang parah. Bahan pakaian dan obat sulit didapat, bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Begitulah penderitaan rakyat Indonesia yang semakin tidak tertahankan. Teman-teman, itulah pembahasan singkat mengenai materi pengerahan dan penindasan kekejaman pemerintahan Jepang, yakni adanya ekonomi perang, pengendalian sistem pendidikan dan kebudayaan, dan adanya pengerahan kerja paksa Romusa. Demikianlah pembelajaran singkat untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Apabila kalian belum paham, bisa mengulang video ini dan kalian bisa bertanya kepada Pak Rudi. Terima kasih, sampai jumpa dalam pembelajaran jarak jauh berikutnya. Tetap semangat untuk belajar di rumah dan terus jaga kesehatan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.